Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cica Atika. Di sini saya akan membahas tentang jawaban UAS saya, yaitu UAS Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita ke pembahasan yang akan saya bahas, yaitu nomor 4, yang pembahasannya mengenai tentang analisa dana, bagaimana peluang ekonomi BUMDes, serta contoh BUMDes yang berkembang saat pandemi COVID-19. Langsung saja kita membahas analisa dana bagaimana peluang ekonomi BUMDes, yaitu Badan Usaha Milik Desa atau sering kita sebut BUMDes. Kita ambil contohnya sebagai Desa Ponggok dengan omset mencapai 12 miliar. Kreativitas aparat desa di Kecamatan Polanharjo itu mampu mendongkrak pendapatan pengelolaan wisata Umbul Ponggok dari 5 juta per tahun menjadi 6,5 miliar per tahun. Objek wisata bernama Umbul Ponggok itu kian terkenal setelah foto-fotonya tersebar di media sosial. Untuk mengembangkan BUMDes, hal yang pertama dibutuhkan selain potensi adalah permasalahan dan data. Menjadi BUMDes berhasil bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga butuh komitmen besar untuk menjalankannya. Maka tidak heran jika banyak desa yang kebingungan dalam mengelola BUMDes. Dalam hal ini harus dikembalikan ke tujuan visi dan misi desa. Dari sini kita akan ketemu potensi desa mau diolah seperti apa. Lanjut kita ke BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok memiliki 13 unit usaha yang dikelola secara profesional. Pertama, tahun 2015 BUMDes tersebut mampu meraih omset 6,2 miliar. Tahun kedua 2016 mencapai omset 10,3 miliar, dan tahun ketiga 2017 hingga Oktober lalu mencapai omset 12 miliar. Dari sekitar 700 keluarga di Desa Ponggok, 430 diantaranya menjadi pemilik dalam usaha pengelolaan objek wisata Umbul Ponggok. Nilai investasinya sekitar dari 5 juta per keluarga. Bagi hasil yang diperoleh berkisar 7-15% per bulan. Dari hasil penjualan tiket dan penyewaan peranti selam air dangkal atau snorkeling, dengan berinvestasi di BUMDes Tirta Mandiri, setiap satu keluarga bisa menerima bagi hasil sekitar 400-500 ribu rupiah per bulan. Dengan pendapatan pasif atau passive income yang diperoleh dari bagi hasil tersebut, warga Desa Ponggok memiliki tabungan untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Contoh BUMDes yang berkembang saat di pandemi COVID-19 ini mempertahankan ketahanan ekonomi pedesaan di Jawa Barat atau Jabar. Badan Usaha Milik Desa atau kita sering sebut BUMDes dituntut inovatif melihat usaha yang muncul saat pandemi. Tujuannya menjalani kegiatan ekonomi di desa tetaplah bergairah. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Jabar, BUMDes yang bertahan selama pandemi adalah BUMDes yang bisa membaca dan memanfaatkan peluang, seperti memproduksi kain, APD, dan pembersih tangan seperti hand sanitizer karena permintaan masyarakat tinggi. Selain itu, permintaan pasar terhadap pertanian khusus rempah-rempah seperti jahe meningkat selama pandemi COVID-19. DPM Desa Jabar memiliki 4 strategi guna mengoptimalkan peran BUMDes dalam penguatan ekonomi desa. Yang pertama yaitu fokus pada ketahanan pangan, artinya BUMDes di Jawa Barat disarankan untuk memenuhi kebutuhan pangan baik daerah maupun nasional. Karena kedepannya penting makanan akan menjadi tidak mudah seperti dulu.
Dari sekarang kita harus mendapatkan kebutuhan pangan oleh desa melalui BUMDes. Kedua, peningkatan pengelolaan BUMDes dengan fokus pada produk unggulan. Kemudian pemanfaatan platform digital akan dilakukan. DPM Desa Jabar meminta BUMDes sedia pasar yang luas. Dan ketiga, platform digital pun mampu mengurangi resiko penyebaran COVID-19 sebab transaksi jual beli tidak dilakukan secara resmi. Keempat, menyusun karya padat karya tunai desa mendukung pemulihan ekonomi pedesaan dalam masa pandemi COVID-19. Konsep padat karya tunai adalah semua kegiatan pekerjaan yang didanai dana desa harus menggunakan sebesar-besarnya tenaga kerja di desa yang dimiliki. Tenaga kerja yang menjadi prioritas adalah tenaga kerja yang dari keluarga miskin, tenaga kerja yang dibeli, tenaga kerja yang baru di desa. Pembayaran padat karya tunai dilakukan secara harian. Itulah beberapa strategi yang dilakukan untuk memulihkan ekonomi desa saat pandemi, yaitu dengan menerapkan 4 strategi, diantaranya adalah ketahanan pangan, pengelolaan BUMDes, digitalisasi, dan padat karya tunai. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.